Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kisah Rabi'ah al-Adawiyah, perempuan yang menginspirasi. Rabi'ah al-Adawiyah dikenal juga dengan nama Rabi'ah al-Basriyah, adalah seorang sufi wanita yang dikenal karena kesuciannya dan kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dikenal sebagai seorang sufi wanita yang zuhud, yaitu tidak tertarik kepada kehidupan duniawi, sehingga ia mengabdikan dirinya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabi'ah diperkirakan lahir antara tahun 713 sampai 717 Masehi atau 95 sampai 99 Hijriah di kota Basrah, Irak, dan meninggal pada tahun 801 Masehi atau 185 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah al-Basriyah. Rabi'ah merupakan wanita sufi beraliran Sunni pada masa dinasti Umayyah yang menjadi pemimpin dari murid-murid perempuan Zahidah, yang mengabdikan dirinya hanya untuk penelitian hukum, kesucian yang sangat takut dan taat kepada Tuhan. Rabi'ah dijuluki sebagai The Mother of the Grand Master atau ibu para sufi besar karena kezuhudannya. Ia juga menjadi panutan para ahli sufi lainnya seperti Ibnu Al-Farid dan Dunnun Al-Misri. Kezuhudan Rabi'ah juga dikenal hingga ke Eropa. Hal ini, banyak cendekiawan Eropa meneliti pemikiran Rabi'ah dan menulis tentang riwayat hidupnya. Ia dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin dan merupakan anak keempat dari 4 bersaudara, sehingga ia dinamakan Rabi'ah yang berarti anak keempat dan ayahnya yang bernama Ismail. Ketika malam menjelang kelahiran Rabi'ah, keadaan ekonomi keluarga Ismail sangatlah buruk, sehingga ia tidak memiliki uang dan penerangan untuk menemani istrinya yang akan melahirkan. Beberapa hari setelah kelahiran Rabi'ah, Ismail bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya dia berkata agar jangan bersedih karena anaknya Rabi'ah akan menjadi wanita yang mulia, sehingga banyak orang yang akan mengharapkan syafaatnya. Sejak kecil, Rabi'ah dikenal sebagai anak yang cerdas dan taat beragama. Beberapa tahun kemudian, ayahnya Ismail meninggal dunia, kemudian disusul oleh ibunya, sehingga Rabi'ah dan ketiga saudara perempuannya menjadi anak yatim piatu. Ayah dan ibunya hanya meninggalkan harta sebuah perahu yang akan digunakan Rabi'ah untuk mencari nafkah. Rabi'ah bekerja sebagai penarik perahu dan ketiga saudara perempuannya di rumah bekerja sebagai menenun kain atau memintal benang. Ketika kota Basrah dilanda berbagai bencana alam dan kekeringan akibat kemarau panjang, Rabi'ah dan ketiga saudaranya memutuskan agar berkelana ke berbagai daerah untuk bertahan hidup. Dalam pengembaraannya, Rabi'ah dan ketiga saudara perempuannya terpisah, sehingga ia hidup seorang diri. Pada saat itulah Rabi'ah diculik oleh sekelompok penyamun, kemudian dijual sebagai hamba sahaya seharga 6 dirham kepada seorang pedagang. Pedagang yang membeli Rabi'ah memperlakukan Rabi'ah sangatlah kejam, sehingga ia harus selalu bekerja keras sepanjang hari. Dalam suatu malam, Rabi'ah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ia bebas, maka ia tak akan pernah berhenti sedikit pun beribadah. Ketika Rabi'ah sedang berdoa dan melakukan sholat malam, pedagang yang menjadi majikannya itu dikejutkan oleh sebuah lentera yang tergantung di atas kepala Rabi'ah. Tanpa sehelai tali pun, cahaya bagaikan lentera yang menyinari rumah itu merupakan cahaya sakinah, yang berarti cahaya rahmat Tuhan. Dari seorang muslimah suci melihat peristiwa yang tidak biasa terjadi pada Rabi'ah, pedagang itu merasa ketakutan dan keesokan harinya membebaskan Rabi'ah. Sebelum Rabi'ah pergi, pedagang itu menawarkan Rabi'ah untuk tinggal di Basrah dan ia akan menanggung segala keperluan dan kebutuhan Rabi'ah. Namun, karena kezuhudan Rabi'ah menolak,
dan sesuai janjinya, jika ia bebas, maka ia akan mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bebas dari hamba sahaya, Rabi'ah pergi mengembara ke padang pasir. Setelah beberapa saat tinggal di padang pasir, ia menemukan tempat tinggal. Disitulah ia menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah. Rabi'ah juga mempunyai majelis yang banyak dikunjungi oleh para murid dan para zahid untuk bertukar pikiran. Di antara mereka yang mengunjungi majelis Rabi'ah adalah Malik bin Dinar, Sufyan As-Sauri, dan Syakik Al-Balki. Rabi'ah hanya tidur sedikit di siang hari dan menghabiskan waktunya hanya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dikenal sebagai pujangga dengan syair-syair cintanya yang indah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabi'ah telah terkenal karena kecerdasannya dan ketaatannya, sehingga ia banyak menerima lamaran untuk menikah. Di antara mereka yang melamarnya adalah Abdul Wahid bin Zaid, seorang teolog dan ulama, Muhammad bin Sulaiman, seorang amir dari masa dinasti Abbasiyah yang sangat kaya, dan seorang gubernur yang menyuruh rakyatnya untuk mencarikan istri. Demikian perjalanan Sufi Rabi' al-Adawiyah. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.